Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru lanjutan dari materi sebelum penilaian tengah semester. Neraca saldo yang sudah kita pelajari sebelumnya akan disajikan ke dalam kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja disebut juga sebagai neraca lajur. Nah, kertas kerja ini nih berfungsi sebagai konsep untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya perusahaan boleh saja kok tidak menyusun yang namanya kertas kerja apabila perusahaan sudah mampu menyusun laporan keuangan. Seperti halnya pada perusahaan-perusahaan kecil yang transaksinya masih sangat sederhana mungkin ya. Nah, sementara pada perusahaan-perusahaan besar pastinya sangat sulit menyusun laporan keuangan jika tanpa terlebih dahulu menyusun kertas kerja. Perkembangan teknologi yang semakin maju pun tidak akan mengurangi nilai penting dari kertas kerja. Kertas kerja dapat disusun dengan menggunakan komputer sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Banyak software program komputer akuntansi yang mampu menyusun laporan keuangan secara otomatis. Namun, pemahaman tentang akuntansi secara manual tetap sangat dibutuhkan. Pengetahuan akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana sih pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Format kertas kerja bermacam-macam, mulai dari 6 kolom sampai dengan 16 kolom. Waduh, banyak sekali ya. Dalam pembahasan kita akan menggunakan kertas kerja 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo sesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Adapun langkah-langkah penyusunan kertas kerja, yang pertama, kalian harus siapkan yang namanya format kertas kerja. Kemudian yang kedua, pindahkan data neraca saldo ke dalam format kertas kerja kolom neraca saldo. Kemudian yang ketiga, buat ayat jurnal penyesuaian. Dan kemudian pindahkan ke dalam format kertas kerja kolom ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat, isi kolom neraca saldo sesuaikan. Nah, untuk pengisi kolom neraca saldo sesuaikan, kalian menggunakan data neraca saldo dengan data ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang kelima, isi kolom laba rugi dan neraca berdasarkan data di dalam kolom neraca saldo sesuaikan. Dan yang terakhir, tentukanlah laba rugi bersih perusahaan. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu kolom neraca saldo. Neraca saldo yang dimaksud adalah neraca saldo yang disusun setelah selesai melakukan posting atau pemindah bukuan. Nah, di mana neraca saldo yang dipindahkan ke dalam kertas kerja diambil dari neraca saldo yang telah disusun pada tahun yang bersesuaian, yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini merupakan data keuangan perusahaan berdasarkan catatan akuntansi selama 1 periode. Untuk sementara, data neraca saldo dianggap paling benar dan posisi debit dan kredit harus seimbang. Dikatakan sementara karena pada saat menyusun laporan keuangan tidak tertutup kemungkinan masih terdapat akun-akun yang perlu disesuaikan berdasarkan informasi fisik dan kebijakan manajemen, seperti misalnya pemakaian perlengkapan dan menghitung yang namanya beban piutang tak tertagih. Bersama-sama kita lihat berikut Miss lampirkan neraca saldo Adam Salon per 31 Desember 2010. Nah, di kolom neraca saldo terdiri atas kolom nomor, kolom nama perkiraan, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, kalian masih ingat kan dari mana data neraca saldo kita peroleh? Ya, dari jurnal, kemudian setelah itu diposting ke buku besar. Nah, angka akhir dari buku besarlah yang menjadi data di neraca saldo. Oke, sekarang kita mau bahas nih bagaimana sih cara menyusun kertas kerja tapi khusus untuk kolom neraca saldo terlebih dahulu yang akan kita bahas kali ini. Kemudian kita pertama lihat, nah ini adalah bentuk kertas kerja dari Adam Salon per 31 Desember 2010. Miss tuliskan dalam rupiah. Oke, di kertas kerja terdapat beberapa kolom, ya bentuknya agak lebih panjang, terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom nama perkiraan, kolom neraca saldo, kolom AJP, ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kemudian kolom laba rugi, dan yang terakhir kolom neraca. Nah, kemudian di kolom nomor atau kolom kode akun kalian boleh catat dari kolom nomor di Adam Salon di neraca saldonya. Contohnya nih,
di nomor 101 untuk nama perkiraan kas. Kemudian di debitnya 7 juta. Maka kalian boleh lihat dan tuliskan di kertas kerja nomor 101, kemudian nama perkiraan kas dan neraca saldo di debit 7 juta rupiah. Kita lanjutkan. Nomor 102, piutang usaha 3 juta di debit. Maka kalian letakkan di kertas kerja juga demikian. Nomor 102, kemudian nama perkiraan piutang usaha dan di kolom debit 3 juta rupiah. Nah, yang perlu kalian ingat, kalian tidak boleh salah meletakkan posisi debit dan kreditnya karena akan menyebabkan ketidakseimbangan atau kekeliruan dalam perhitungan nantinya. Kita lanjutkan. 103, sewa dibayar di muka 3 juta. Oke. Kita masukkan di kertas kerja 103, sewa dibayar di muka 3 juta di debit. Selanjutnya 104, perlengkapan salon 800.000 di debit. Kita tuliskan 104, perlengkapan salon 800.000 di debit. Selanjutnya 111, peralatan salon 6.200.000 di neraca saldo, dan kita tuliskan di kertas kerja 111, peralatan salon 6.200.000. Kemudian 112, akumulasi penyusutan peralatan salon di kolom kredit 1.200.000. Ingat, di kolom kredit 1.200.000. Maka di kertas kerja kita tuliskan demikian, 112, akumulasi penyusutan peralatan salon 1.200.000. Begitu juga dengan gedung 50 juta di debit. Kemudian kita lanjutkan dengan akumulasi penyusutan gedung di kredit 5 juta. Oke, nah kemudian kalian tambahkan semuanya sesuai dengan kolom debit dan kredit neraca saldo sesuai persis untuk kalian tuliskan di kertas kerja. Bentuknya bakal seperti ini. Oke, sampai ke 509, beban lain-lain 1.600.000. Nah, setelah ini Miss, kita ngapain lagi setelah kita sudah memindahkan angka dari neraca saldo ke kolom neraca saldo di kertas kerja? Setelah itu kalian jumlahkan. Nah, ketika kalian sudah menemukan angka yang sama di kolom debit dan kolom kredit untuk jumlah, maka artinya pemindahan kalian sudah benar. Tapi kalau misalnya di jumlah debit dan kredit tidak sama, berarti ada kesalahan penulisan atau bisa jadi kelebihan penulisan. Oke, jumlahnya adalah 79.100.000 di kolom debit dan 79.100.000 di kolom kredit. Angka yang sama ini menandakan bahwa kolom debit dan kredit seimbang khusus untuk kolom neraca saldo. Artinya tidak terjadi kesalahan penulisan atau tidak terjadi kelebihan penulisan pada saat kalian memindahkan data dari neraca saldo ke kolom neraca saldo pada kertas kerja. Sekian pembahasan kali ini. Sekarang lanjutkan kerjakan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing. Kerjakan dengan teliti ya, tetap semangat, sampai jumpa.